Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang apa itu pembelajaran sosial emosional. Namun, sebelum itu, pernahkah kita bertanya, mengapa ada anak yang pintar secara akademik, tetapi kesulitan bekerja sama, mengendalikan emosi, atau mengambil keputusan yang baik? Ataupun sebaliknya, ada anak yang mungkin biasa saja secara akademik, tetapi mampu berkomunikasi dengan baik, percaya diri, dan mudah beradaptasi dalam berbagai situasi. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa belajar tidak hanya soal nilai dan pengetahuan, tetapi tentang bagaimana seseorang memahami dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran sosial dan emosional, ataupun dalam bahasa Inggrisnya, Social and Emotional Learning. Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses yang membantu seseorang mengenali dan mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di dalamnya terdapat keterangan penting. Adapun beberapa tersebut adalah kesadaran diri, pengendalian diri, empati, kerjasama, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini seringkali tidak tertulis dalam buku pelajaran, tetapi sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Nah, mengapa sih pembelajaran sosial dan emosional itu penting? Pertama, karena emosi sangat mempengaruhi proses belajar. Seseorang yang merasa aman, diterima, dan dihargai akan lebih mudah fokus, memiliki motivasi belajar, dan berani mencoba hal yang baru. Sebaliknya pula, ketika seseorang dalam kondisi yang tertekan, cemas, merasa tidak dihargai, kemampuan berpikir dan menyerap informasi akan menurun. Yang artinya, belajar tidak bisa dipisahkan dari kondisi emosional. Kedua, pembelajaran sosial dan emosional membantu meningkatkan keberhasilan akademik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki keterampilan dan sosial emosional yang baik cenderung lebih mampu mengatur diri, menyelesaikan tugas, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Dengan kata lain, keterampilan sosial dan emosional menjadi fondasi bagi keberhasilan akademik, bukan penghambatnya. Ketiga, pembelajaran sosial dan emosional berperan penting dalam mencegah perilaku bermasalah. Banyak masalah seperti konflik, kekerasan, atau pengambilan keputusan yang keliru muncul karena individu tidak memiliki keterampilan mengelola emosi dan tekanan sosial. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, seseorang belajar: 1. Bagaimana mengendalikan emosi. 2. Bagaimana menghadapi tekanan dari lingkungan. Dan 3. Bagaimana mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang diambil. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional menumbuhkan rasa peduli dan empati. Kepedulian tidak muncul dengan sendirinya, tapi tumbuh dari lingkungan yang memberi rasa aman, perhatian, dan penghargaan. Ketika seseorang merasa diperhatikan, ia akan lebih mudah untuk memperhatikan orang lain. Nah, inilah yang menjadi dasar dari terciptanya hubungan sosial yang sehat, baik dari di lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Pentingnya pembelajaran sosial dan emosional juga terlihat dalam kehidupan di luar dunia pendidikan. Di dalam dunia kerja, keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi seringkali lebih dibutuhkan daripada sekedar pengetahuan akademik. Nah, begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat. Individu dituntut mampu mengelola emosi, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Semua keterampilan tersebut berakar dari pembelajaran sosial dan emosional. Namun, masih ada anggapan bahwa keterampilan sosial dan emosional adalah urusan pribadi atau hanya tanggung jawab keluarga. Padahal, perubahan sosial dan tantangan kehidupan modern membuat pembelajaran ini justru semakin penting untuk dikembangkan secara sadar dan terencana. Lingkungan pendidikan memiliki peran strategis dalam membantu individu berkembang secara utuh, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara sosial dan emosional. Nah, sebagai penutup,
pembelajaran sosial dan emosional penting karena membantu manusia belajar menjadi manusia seutuhnya. Tidak hanya pintar berpikir, tetapi juga bijak bersikap. Tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi kehidupan. Karena pada akhirnya, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh apa yang ia ketahui, tetapi juga bagaimana ia mengelola emosi, berhubungan dengan orang lain, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Nah, sekian. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe. Yeah, jangan lupa ya. Wih.